Dunia pendidikan belum siap, tapi pemerintah tetap ngotot menerapkan kurikulum baru 2013 di tahun ajaran baru bulan Juli nanti. Kurikulum 2013 masih banyak menuai kontroversi, terutama di kalangan pengamat dan praktisi pendidikan. Sebagian di kalangan di dunia pendidikan menilai kurikulum baru hanya akan membebani para guru. Konsep kurikulum 2013 yang berbasis tematik integratif dinilai hanya mengadopsi sistem pendidikan dan kurikulum sekolah internasional. Karena itu, jika konsep tersebut diterapkan di sekolah umum dan sekolah negeri, dikhawatirkan akan terjadi kegagalan. Menurut seorang pemerhati pendidikan, kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah internasional, sekolah yang memiliki guru yang baik yang memahami materi, sarana prasarana yang memadai, dan jumlah siswa yang tidak banyak dalam satu kelasnya. Konsep kurikulum baru juga dianggap akan menambah beban guru, sebab untuk dapat memahami tematik integratif dibutuhkan keahlian. Padahal waktu yang disediakan oleh pemerintah untuk pelatihan para guru hanya 52 jam. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsep tematik integratif ini? Misalnya ambil contoh untuk tingkat sekolah dasar. Seperti diketahui, jumlah mata pelajaran untuk jenjang SD dipadatkan menjadi 6 mata pelajaran dari sebelumnya sebanyak 10 mata pelajaran. Berkurangnya jumlah mata pelajaran ini pada tingkat SD bertujuan agar mata pelajaran IPA dan IPS tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan mata pelajaran wajib lainnya. Dengan pendekatan tematik integratif ini, anak-anak tingkat SD akan belajar sesuai dengan tema yang dipilih oleh gurunya secara teratur tiap minggu. Tema yang diangkat tersebut akan menjadi penggerak mata pelajaran yang lain. Sebagian pengamat lainnya juga tak kalah pesimisnya. Dengan melihat konsep implementasi kurikulum baru dinilai akan mengamputasi kreativitas guru. Sebab dalam mengajar, guru harus berpedoman pada buku paket atau buku babon yang disediakan oleh pemerintah. Di luar dari itu semua, masalah kurikulum baru ini tidak hanya menyita kalangan pendidikan saja. Indonesian Corruption Watch (ICW) juga ikut melayangkan perhatiannya ke arah ini. ICW kabarnya malah sudah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki proses pengajuan anggaran untuk menetapkan kurikulum 2013. ICW menilai dana sebesar 2,49 triliun rupiah terlalu besar ketimbang anggaran awal yang hanya sebesar 649 miliar rupiah. Jika melihat dan mendengar berbagai penilaian tadi, tentunya ini harus menjadi masukan bagi pemegang kebijakan masalah pendidikan tanah air. Apapun langkah yang akan diambil oleh pemerintah nanti, tentunya itu semua demi kebaikan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Di bagian ini kami akan membahas mengenai penerapan kurikulum baru 2013 yang artinya masih sekitar 2 bulan lagi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Yang mungkin bukan hanya penolakan datang dari berbagai aliansi dan juga LSM maupun dari beberapa gerakan yang menolak penerapan kurikulum baru. Anda pun mungkin sebagai orang tua yang kerap mendampingi anak-anak Anda untuk belajar juga masih bertanya-tanya kira-kira seperti apakah kurikulum yang baru ini, dan kami akan membahas mengenai ini bersama dengan sejumlah narasumber yang cukup lengkap dari berbagai sisi. Di samping saya adalah Romo Beni dari tokoh agama yang juga gencar ya untuk menolak kurikulum 2013 ini ya Romo ya? Kita menunda karena bukan melihat menolak ya? tidak siapnya Oke, kesiapan. baik. Dan juga dengan Bang Deddy Gumelar dari anggota Komisi 10. Apa kabar Bang Deddy? Baik. Ya, terima kasih Selamat bersama kami. Selamat malam. Dan juga dengan Pak Heru Purnomo dari Forum Musyawarah Guru Jakarta. Dari guru juga ada penolakan ya. Betul. Kemarin ya. Baik, terima kasih Pak Heru bersama kami. Dan juga dengan Pak Darmaning Tias, beliau dalam kapasitasnya sebagai bagian dari anggota tim penyusun kurikulum 2013. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Silakan jika nanti Anda ingin berinteraksi bersama kami di nomor telepon kami di 02151551111. Baik, sebetulnya ada apa dengan pemerintah yang tampaknya tetap ngotot untuk laksanakan kurikulum yang baru di 2013 ini? Saya ke Romo Beni dulu nih. Ya, saya rasa ya pemerintah tidak realistis ya dengan kurang 2 bulan ini, persiapan belum ada, buku belum dibuat, guru tidak siap,
Dan kalau kita lihat dokumennya ini, Ya. Bapak bisa tahu kurikulum 2012 di sini sudah tidak nyambung. Misalnya contohnya apa dalam tuh? kelas 8 Ya. dikatakan kompetensi inti memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasar rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena kejadian apa dalam matematika. Ya. Kompetensi dasar memahami hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas jaringan. Apa hubungannya Jadi busur tidak ada dengan ini? tidak Ya, ada. ini justru guru ketersambungan matematika dengan- bingung. Saya sudah tunjukkan pada guru matematika, dia bingung. Artinya sebetulnya itu harus digunakan sebagai guru untuk Loh, ini menyampaikan bahan di menyampaikan kelas. bahannya. Dari penyusun buku juga bingung. Mhm, Matematika busur apa kaitannya dengan ini semua? Oke. Kalau matematika ya matematika. Jadi sebenarnya secara konten masih membingungkan Loh, bagi membingungkan masyarakat. dan tidak jelas karena semua direduksi untuk disatukan. Ini kan susah gitu loh. Tematiknya Tematiknya itu. gitu loh. Jadi kan ini persoalannya adalah tidak memahami filosofi pendidikan. Oke. Kalau kita bicara pendidikan itu filosofinya jelas, tujuan dari pendidikan cerdas bangsa. Maka bagaimana anak-anak siswa itu lebih cerdas, maka dibutuhkan satu guru. Guru itu menjadi teman, rekan, bukan menjadi pawang dan mentor. Baik. Maka kalau kurikulum pendidikan itu berhasil, tidak tergantung guru. Lah guru untuk di training itu nggak sampai 2 hari. Oke. Kalau ini memahami ini, sekolah internasional dalam satu Iya. kelas itu ada 3 orang yang bisa memahami ini. Sekarang kelas kita ada 30-40, satu guru. Ya. Kemudian dia tidak akan bisa memahami ini, tematik ini. Oke. Jadi saya katakan kalau ini diterapkan sekarang, dipaksakan dengan 2 bulan persiapan amburadul ini, pasti gagal. Oke. Kalau gagal 2,49 triliun, siapa yang bertanggung jawab? Maka saya minta DPR, kalau DPR tetap menyetujui anggaran itu, DPR berdosa. Oke. Baik. Gitu, Sebelum karena ke- dia jelas ini gagal kok. Baik, Jadi sebelum kalau saya sebelum saya ke DPR ke Bang Denny, saya mau ingin ke Pak Heru dulu ya sebagai bagian dari guru ya. Tadi Romo Beni mengatakan bahwa guru juga masih kebingungan. Apakah juga sepakat sebagai guru masih belum mengerti sebetulnya isi dari kurikulum yang baru ini 2013? Kebetulan mengenai isi dari kurikulum ini, kami pun sama memperoleh dokumen ini. DPR. Setelah kami pelajari, Jadi sebetulnya belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah ya? PowerPoint. jangankan guru, kepala sekolah aja belum tahu. Oke, dalam Kepala waktu 2 dinas bulan lagi mungkin- ganti tahun ajaran Iya. belum dapat sama sekali ya? Mungkin. Setelah kami pelajari seperti ini, kami pelajari mengenai struktur dulu, struktur kurikulum. Kalau struktur kurikulum ini yang semula agama Ya. itu 2 jam, sekarang menjadi 3 jam. Kemudian pendidikan Pancasila yang semula 2 jam menjadi 3 jam. Kemudian bahasa Indonesia menjadi 6 jam dan seterusnya. Apa yang saya lihat di sekolah itu, sekolah kami langsung ya, Ya. sekolah kami Sekolah itu dasar, sekolah menengah? saya SMP. SMP, Ya, oke. SMP di SMP Negeri 106. Sekolah kami itu rombongan belajarnya 24. Oke. Dengan 2 jam mata pelajaran PKN, kami butuh 2 guru mata pelajaran. Satu mengajar 24 jam, satu mengajar 24 jam selesai. Ya. Tetapi dengan 3 jam seperti ini, paling tidak kami harus menambah 1 guru lagi. Oke, jadi PKN. masalah sumber daya manusianya juga ya ada Satu, perubahan. Ya, termasuk agama, termasuk olahraga. Nah, hari ini apakah Kemendikbud dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan DKI sudah menyiapkan guru-guru untuk menambah itu? Itu ya. Kalau seandainya belum siap untuk menambahkan guru-guru seperti itu, maka kepala sekolah bagaimanapun harus menyiapkan tenaga pengajar untuk menyiapkan itu. Baik. Artinya kepala sekolah harus mencarikan guru honor. Kalau seandainya guru honor yang dicari, tentu saja kan ada tambahan pembiayaan. Pembiayaan yang akan dicari adalah guru PKN, Iya. kemudian guru olahraga, kemudian guru agama. Baik. Sementara mata pelajaran TIK dihapuskan. Yang ditiadakan, nah itu mau dikemanakan juga Nah, begitu kalau ya? seandainya sekarang guru TIK itu mengajar agama, tentu saja agama yang akan diajarkan rasa TIK. Iya. Iya, rasa elektronik. Apakah akan mengajar agama dengan PowerPoint? Gitu? Oke. Iya, kalau seandainya guru yang dihapuskan satu Bimbingan lagi konseling ya? PLKJ, PLKJ kan hilang. Iya. Guru PLKJ apakah disuruh mengajar mata pelajaran olahraga? Teknik dari mana? Padahal mata pelajaran olahraga dan agama itu butuh keahlian khusus. Oke, jadi tidak semudah men-switch begitu ya antara guru yang dulu mengajar mata yang dulu dengan yang Iya, sekarang begitu. Itu seperti itu. Itu kendala yang kami lihat secara dekat. Kemudian mengenai ekstrakurikuler, Iya. itu jelas sekali. Ekstrakurikuler di situ saya baca gini.
selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler untuk SMP, MTS, antara lain pramuka. Pramuka di sini dikasih tanda kurung wajib. Wajib artinya itu kan ekstrakurikuler itu wajib untuk pramuka. Kami mempunyai siswa 880. Ya, betul. Kami harus melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu wajib. Misalnya di hari Sabtu. Hari Sabtu 880 siswa itu masuk semua. Nah, kami membutuhkan berapa pelatih? Pelatih satu itu bisa membawai 60 sampai 80 siswa atau bisa dikatakan 6 ragu ya. Kalau seandainya 880 siswa, kami harus menyediakan kurang lebih 15 pelatih. Nah, kalau seandainya seperti itu biaya lagi yang keluar ya. Biaya seperti itu. Jadi detail-detail yang ada masalah di sekolah ini tampaknya belum dapat ada solusinya ya dari ini satu pemerintah. lagi yang sangat detail ya. Kami dari guru itu melihat bahwa mata pelajaran bahasa daerah dihapus itu. Mata pelajaran bahasa daerah itu dihapus, tetapi di sini dituliskan begini bunyinya. Seni budaya ya. Mata pelajaran seni budaya dapat memuat bahasa daerah. Padahal seni budaya itu kan satu muatannya seni rupa, dua seni tari, seni musik, tiga seni tari, yang keempat seni teater. Nah, kalau berbicara 4 keahlian ini, bahasa daerah mana yang mau dipergunakan untuk mata artinya mengajar dalam bahasa daerah tersebut mestinya begitu ya? Padahal bahasa daerah itu kan bicara mengenai strukturnya, mengenai aspeknya. Seperti itu. Nah, ketika belajar seni teater, apakah aspek-aspek pembelajaran bahasa daerah itu masuk semua? Nggak realistis itu. Jadi kalau seandainya seperti ini, bisa dikatakan bahwa kurikulum ini adalah kurikulum alogis gitu. Alogis kurikulum. Nah, jadi logika kurikulum ini nggak masuk nalar. Gitu. Baik. Gitu. Sebelum saya ke Pak Darmaning, saya ingin tanya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, dari DPR sebetulnya suaranya seperti apa? Gini, saya mungkin agak mundur sedikit. 2012 DPR sudah mengambil inisiatif membuat panja kurikulum. Karena kenapa? Karena KTSP 2006 tidak jalan juga. Kita hanya ingin mengevaluasi sebetulnya. Jadi kami tidak tahu ternyata pemerintah nyolong start 2013 sudah membuat kurikulum. Itu sejarahnya. Sehingga menjadi kita menggeliat gitu loh. Pada dasarnya secara hukum, DPR tidak ada dalam domain menyetujui atau tidak menyetujui. Akan tetapi ketika ada keresahan di publik masyarakat, DPR nggak boleh tinggal diam loh. Dan ini persoalannya adalah kita sudah membahas berkali-kali dari secara tadi konten dan teknis, apalagi ini pelaku sebagai guru. Kalau boleh meminjam istilah yang diajarkan oleh Prof. Tilaar sebagai pakar pendidikan, bahwa kuri itu adalah kuda tunggang yang dimana sangat tergantung jokinya kan. 2,9 juta guru di Indonesia untuk dilatih 2 bulan, tadi alogis tadi masuknya. Sementara guru kita pada umumnya terakhir aja di daerah saya dilatih tahun 85. Kenapa mutu pendidikan ini rendah? Karena gurunya jarang mendapatkan pelatihan. Jadi hanya punya sertifikasi malah sekarang ya. Nah, kaitannya dengan berbagai hal yang tadi dibahas oleh kedua narasumber tadi, yang saya katakan tadi, saya akan dari perspektifnya pasti politik ya. Bahwa kami sesungguhnya hanya meminta menunda. Karena apa? DPR sudah keliling Indonesia mengambil aspirasi dari semua daerah. Palembang, Sumatera Selatan. Pak, kami ini KTSP 2006 aja baru 4 tahun ini kita paham. Tiba-tiba datang barang baru. Jadi learning by doing juga mereka sebetulnya dalam KTSP 2006 ya. Jadi Pak Darmat, titik beratnya ketidaksiapan guru hampir di seluruh Indonesia itu harus dipahami. Kedua, buku jenis apa kalau dicetak 1 bulan lalu bermutu? Puskurbuk banyak memberikan lowong-lowong terhadap penerbitan yang dimana ada buku yang mengenal seks tentang orang muatan lokal Jakarta, Jawa Tengah yang pornografi. Itu pun saja tidak terkontrol gitu loh. Apalagi ini ya yang membuat kurikulum baru. Kalau misalnya terdengar ada keluhannya cucunya Wapres, kurikulum itu tidak tergantung kepada banyak buku atau tidak banyak buku gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini sampai saat ini saya katakan ya, DPR belum menyetujui hampir semua fraksi kecuali mungkin Demokrat ya, tentang konten daripada yang ada di dokumen itu. Belum. Ini dokumen resmi ya. Ini resmi ya. Itu ya. Dokumennya ini resmi. Kami hanya meminta pertama konten dikaji ulang. Yang kedua,
kami saat ini belum menyetujui apapun menteri yang katakan di luar, kami DPR belum memutuskan tentang anggaran yang 2,4 triliun itu. Kami tidak bertanggung jawab. Bahwa 846 itu sudah masuk dalam gelondongan APBN secara keseluruhan dari 73 triliun itu. Itu kita sudah diketok palu kalau itu. Nah, kalau dengan 2,4 itu belum selesai. Tapi kan itu bukan untuk anggaran kurikulum kan yang Untuk gelondongan seluruhnya kan? itu ya? Tidak. Untuk seluruh pendidikan ya? Kurikulum itu 846 triliun. Tapi kalau Justru itu yang dialihkan, dipertanyakan. misalnya dialihkan untuk kurikulum, menyalahi nggak itu? Oh, peruntukannya ada peruntukannya, tidak boleh ditarik begitu saja. Baik, gitu. baik. Ya. Oke, kita akan masih bergerak di masalah konten dulu ya, Bang. Ya. Ya, saya ke Pak Darman ini yang ikut juga pernah ikut merumuskan dari kurikulum ini. Kira-kira prosesnya seperti apa nih? Karena tampaknya banyak juga kecaman dari masyarakat dengan adanya pola baru seperti ini. Ya, pertama saya jelasin kehadiran saya di sini atas nama pribadi ya. Ya, baik. Kebetulan saya menjadi tim Iya. pengembangnya, tapi saya tidak mewakili tim karena itu saya juga bukan mewakili Kemendiknas ya. Ya. Itu satu supaya clear karena sebagai anggota tim bagaimanapun kami tetap punya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari prosesnya relatif di internal ya itu relatif terbuka dialognya karena bahkan masuknya orang seperti saya yang selama ini mengkritisi itu kan mengherankan karena kok orang seperti saya bisa di dalam gitu. Artinya sebetulnya itu salah satu upaya untuk menjaring aspirasi publik gitu. Tetapi memang dinamika internal kan selalu ada. Nah, saya kira yang paling menentukan itu adalah dinamika internal dan saya kira memang tidak artinya walaupun tim di situ ada tapi tampaknya tetap saja tidak berpengaruh banyak, begitu maksudnya Pak Darman? Kalau berpengaruhnya saya kira relatif ya karena saya selalu mengatakan keberadaan saya di sana itu kan sebagai penggembira karena kenapa? Karena saya bukan orang ahli kurikulum. Saya bukan orang ahli kurikulum. Saya hanya orang yang berminat di dalam bidang pendidikan. Spesifikasi saya adalah kebijakan pendidikan. Jadi saya lebih mengkritisi kebijakan pendidikan, bukan seorang jadi kurikulum. tidak bermain di kontennya begitu ya Pak Darmaning ya? Ya tentu saja konten kita terlibat di dalam dialog. Tetapi artinya kalau prosesnya ya tadi kan ada sebetulnya di situ itu ada 3 tim. Satu itu yang seperti kami itu namanya tim inti pengembang. Itu bekerja ibaratnya sebagai koki, menyiapkan masakan. Nah, masakan yang disusun oleh tim inti itu disodorkan kepada tim pengarah untuk minta masukan. Menunya sudah cocok belum? Nah, masakan yang kami masak dan kemudian disodorkan kepada tim pengarah ini terdiri dari para pejabat di kementerian, ini disodorkan lagi kepada tim narasumber, tim narasumber yang dibentuk oleh wakil presiden. Itu independen dari berbagai macam wakil presiden, bidang. orang-orang yang termasuk Pak Gunawan Muhammad, Yohanes Surya, Pak Anies Baswedan, lalu Pak Taufik Abdullah dan banyak orang-orang dari beragam latar belakang juga gitu. Nah, inilah mereka yang juga dimintai pendapat bagaimana rumusan-rumusan kebijakan yang harus didorong. Baik. Sebelum kita lanjutkan Pak Darman, kita harus break dulu sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa. Kami nanti akan lanjutkan juga nih Romo ini. Silakan ingin berbicara juga. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Jak TV. Menu masaknya bisa beda. Para guru